Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabil mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati. Segenap panitia pengajian dalam rangka Lailatul Tasyakur lil Khitan. Ananda Brian Antonio Fahmi bin Fahmi Umar Irawan yang saya banggakan. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Pucangan, Pucang, Desa Pucang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara yang berbahagia. Makan kacang, minumnya susu. Hei orang Pucang, I love you. Ada gajah, makan duren. Kembali bertemu dengan Gus Miftah, Ustadz paling keren. Kacamata ngapa? Segala puji bagi Allah, malam hari ini kita dipertemukan dalam acara tasyakuran. Tasyakuran dalam rangka walimahan. Nabi mengatakan, idza da'a ahadukum ilal walimah falyatiha. Ketika kamu diundang untuk datang menghadiri walimah, maka datanglah. Walimah itu dalam bahasa Jawa artinya diundang untuk makan yang enak. Jadi kalau ada acara walimah berarti acara yang paling penting bukan tausiahnya, tapi makan-makannya. Kalau Bu Anita ngundang Anda semuanya datang untuk walimah, nggak ada makannya berarti hoak. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, begitu pentingnya walimah sampai dikatakan aulim walau bisyat. Berwalimahlah walaupun hanya dengan memotong seekor kambing. Nabi itu seneng banget dengan daging kambing. Maka kalau saya ditanya hewan terbaik di dunia itu apa, ya kambing. Buktinya apa? Ketika Nabi Ibrahim memotong leher Ismail, ternyata Allah menggantikan leher Ismail dengan seekor domba. Itu artinya hewan terbaik itu domba. Maka sebenarnya ada politik Belanda yang membuat orang kita itu nggak suka makan kambing dengan mengatakan darah tinggi, kolesterol dan lain sebagainya. Itu sebenarnya politik dagang Belanda supaya orang Indonesia beli sapi. Supaya tidak makan kambing. Pak Fahmi, kalau Anda makan kambing itu penyakitnya cuma satu, penyakit emah. Habis makan sate masuk kamar langsung bilang mamah. Nah, berwalimah. Lah, walimah itu bentuknya macam-macam. Malam hari ini kita Lailatul Tasyakur karena khitan. Walimah yang disebabkan karena khitan namanya walimatul idzar. Walimatul idzar itu apa? Walimah ngetok titit. Maka Mas Brian di Bujaymo
Hai, panggilannya Brian atau Brian? Dua-duanya. Brian, kalau orang menikah selalu kita katakan selamat menempuh hidup baru. Maka untuk Brian malam hari ini saya sampaikan selamat menempuh bentuk baru. Sudah dipotong belum titiknya? Oh sudah. Kalau belum saya sarankan sunatnya di Kabupaten Jepara saja. Bentuknya pasti bagus, ukir-ukiran. Kalau saya dulu sunatnya di Lampung, maka bentuknya kayak belalai gajah. Siapa yang bilang sepil tadi? Ada berbagai macam walimah. Walimah karena khitan, namanya walimatul i'dar. Ada walimah karena akikoh, namanya walimatul haras. Ada walimah karena menikah, namanya walimatul urus. Ada walimah karena bikin rumah baru, namanya walimatul wakiroh. Ada walimah karena kedatangan seorang musafir, namanya walimatul nakim. Ada walimah yang disebabkan karena musibah, namanya walimatul wadimah. Jadi orang NO yang tahlilan, kemudian yang ikut tahlilan disuguh, itu juga ada dasarnya. Namanya walimatul wadimah. Ada walimah yang disebabkan karena traktir. Saya makan dibayari sama Bu Lurah, itu namanya walimatul makdubah. Nah kalau orang Pucang ini beda. Bagaimanapun traktir itu lebih bagus dibandingkan ditraktir. Tapi orang Pucang lebih suka ditraktir dibandingkan traktir. Wongnya ya teka. Ya melu guyu. Biasanya jilbabnya abang. Oh itu merah. Mbak langsung ngomong ngorong. Santai mawon Mbah. Insya Allah yang jilbabnya kuning lebih parah. Nah. Ibu bapak yang saya muliakan, ada 3 perkara yang merupakan kewajiban orang tua kepada anaknya. Jadi kalau cuma sekedar menghitankan itu gampang lah. Khitan itu syariat. Ibrahim. Makanya kenapa dia musuh itu disebut asy'uman qoblana. Nabi yang paling terkenal di mata umat Islam selain Nabi Muhammad adalah Nabi Ibrahim. Itulah kenapa kalau kita sholat, prasasti yang kita baca setelah Nabi Muhammad adalah Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim. Pertanyaannya kenapa Ibrahim? Kenapa bukan Nabi yang paling gagah? Kama shallaita ala Sayyidina Musa wa ala ali Sayyidina Musa. Enggak. Bukan Nabi yang paling tampan. Kama shallaita ala Sayyidina Yusuf wa ala ali Sayyidina Yusuf. Nabi Yusuf itu tampannya minta ampun. Tapi saya baca dalam sejarah, Nabi Yusuf itu rambutnya gondrong, persis kayak kira-kira. Cuman persoalannya Nabi Yusuf nggak pakai kacamata, lepas-lepas. Emangnya aku cowok apaan? Saya lepas kacamata, janda pingsan. Kopinya mana? Panitianya pakai kalung, kayak sapi korban ya. Langsung dicopot, ngapain dicopot? Malu. Bapak tahu kenapa hewan kurban itu pasti jantan Pak? Coba Anda lihat, sapi jantan. Unta jantan, domba jantan, kambing jantan. Pertanyaannya adalah kenapa hewan kurban itu pasti jantan? Soalnya kalau betina jangankan berkorban, mengalah saja tidak mau. Betul? Perempuan gak punya jabatan saja menakutkan, apalagi lurah. Sing lanang entek pokoknya. Sabar Mi, sabar. Bu Lurah, suaminya jangan dimarahin, dibiarkan saja. Insya Allah mati sendiri.
Kenapa yang di belakang itu? Lampunya hidup mati ya. Kayak Nyi Roro Kidul. Kayak kemarin viral kan Pak? Di belakang Gus Miftah ada pengajian di Lampung, ada penampakan Kanjeng Nyi Roro Kidul. Saya ditanya, itu gimana Gus? Ya Alhamdulillah Nyi Roro Kidul sudah mau ngaji, saya bilang. Kita belajar bersama, mudah-mudahan Nyi Roro Kidul tahun depan juga bergabung sebagai anggota muslimat. Jadi depan Pak Fahmi diundang pengajian di Segoro Kidul. Ya begitu berangkat pulang tinggal nama. Modar mi. Kenapa ya? Kenapa Bu? Sonnya kurang keras. Salahkan tukang son. Jangan protes sama aku. Aku curiga jangan-jangan sound sistemnya murahan. Itulah bedanya cewek sama sound system. Cakepnya apa ya? Kurang keras. Mungkin ngiranya bulurah pengajian yang datang cuma orang 2000. Kamu nggak tahu siapa yang diundang. Kan aku kiainya silit British. Sudah dengar belum? Nah, itulah bedanya cewek sama sound system. Sound system dimodali banyak, kelihatan wujudnya. Cewek dimodalin banyak, dimakan temannya. Iya. Kere. Pacarannya karo sapa, rabine karo sapa. Ada yang seperti itu? Ada anak maning, gelem ngeloni, ra gelem ngerabi. Siapa cut mas Kacang itu gurih, dikacangin itu perih. Cuaks. Kenapa Nabi Ibrahim nabi yang paling terkenal di mata umat Islam? Jawabannya sederhana Pak. Karena banyak syariatnya Nabi Ibrahim yang masih dilaksanakan oleh umatnya Nabi Muhammad. Minimal ada 3. 1 korban, 2 haji, 3 khitan. Itu semuanya dari Nabi Ibrahim. Dan masih dilaksanakan di masa kenabian Nabi Muhammad. 1. Yang kedua, karena garis nasab Nabi Muhammad sampai kepada Nabi Ibrahim. Itulah alasan kenapa Nabi Ibrahim nabi yang dikenang oleh umat Islam. Mungkin satu hal yang perlu kita contoh dari Nabi Ibrahim selain 3 itu. Nabi Ibrahim itu diangkat menjadi kekasihnya Allah, alasannya sederhana Pak. Karena Nabi Ibrahim itu kalau makan suka ngajak teman, seneng nyantraktir. Makanya kalau orang Pucang pengen menjadi kekasihnya Allah, berlomba-lombalah nraktir. Maka kenapa ada hadis bunyinya tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah. Ibu-ibu Pucang, Anda pilih mana? Suka yang mana? Di atas apa di bawah? Ibu lurah atas bawah, cie. Fahmi langsung ngelirik, cie. Fahmi, malam Jumatnya besok. Belum sekarang Mi, sabar. Rimen, bojone lurah ngacengan. Sabar Mi, sabar. Tapi wong wadon iki menangan ya Pak ya. Kalau seandainya lurahnya Fahmi, otomatis Anita jadi bu lurah. Tapi kalau lurahnya perempuan, lakinya nggak mungkin jadi bapak lurah. Kalau lakinya jadi lurah, otomatis Anita jadi ketua tim penggerak PKK. Tapi kalau lurahnya perempuan gak mungkin Fahmi jadi bapak penggerak PKK. Masa Fahmi ngendong bayi Rene nimbang disit ya pantas Mi. Kita doakan Fahmi panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Fahmi hidup sendiri. Amin. Ya Allah sangite. Di dunia ini hanya 2 hal yang bisa membuat saya
1 kopi 2 istri. Iya, kayak gitu. Masa Fahmi ngomong, ya nambah siji maning Gus apa purel matane. Jangan Mi, kalau mau purel di Jogja aja Mi. Tak kancani. Pengajian. Nah, selain kita mencontoh syariatnya Nabi Ibrahim, yang lebih penting daripada itu adalah ada 3 hal yang menjadi haknya seorang anak dari orang tua. Kalau haknya anak, berarti kewajiban orang tua. Coba dilihat Bu Anita, Mbak Fahmi, Mas Fahmi kok Mbak. Ada nggak kewajiban orang tua membuat kaya anak itu? Nggak ada ternyata Bapak Ibu. Kewajiban orang tua kepada anak itu hanya 3. Min hakil waladi alal walid, salah satu asya. Hak anak dari orang tua itu hanya ada 3. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Pamer matane. Copot baisin. Nah. Keri. Ya 3 maning. Pengajian amplopnya tipis, kelangan cincin. Gak bahaya tah? Nah. Fahmi pakai cincin gak? Enggak, miskin. Ya kalau Gus Miftah pakai cincin berlian, ya Fahmi ya batu nisan. Yang sabar Mi. Tapi memang bener ya, sunnahnya itu, cewek cantik itu menikah dengan laki-laki yang jelek. Itu sunnahnya. Buktinya apa? Anaknya Nabi Adam. Siti Hawa itu kan sekali melahirkan 2 Pak. Begitu melahirkan jebrol, cewek, cowok. Cowoknya cantik, cowoknya ganteng, ceweknya cantik. Melahirkan lagi brol, cowoknya jelek, ceweknya jelek. Lah, supaya terjadi kebaikan turunan, ini nikah silang. Yang cowoknya jelek menikah dengan cewek yang cantik. Yang cowoknya ganteng, istrinya jelek. Dan ternyata cowok yang jelek, istri yang cantik, itu terjadi pada Fahmi dan Anita. Jadi besok Fahmi masuk surga karena bersyukur. Punya istri cantik, besok Anita masuk surga karena bersabar. Di bojo raine kaya Fahmi. Sabar Mi, sabar. Untung anaknya ganteng-ganteng melu ibune ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Apa saja hanya seorang anak dari orang tuanya? Yang pertama, ayu hasina ismahu idawulida. Anak berhak mendapatkan nama yang baik dari bapak ibunya. Siapakah nama anaknya Fahmi? Ananda Brian Antonio Fahmi. Kenapa namanya Brian? Karena Anita sama Fahmi senang nonton sinetron. Brian artinya apa Mi? Gak tahu, yang nama siapa? Yang artinya apa gak tahu? Belum tahu kepriye ya. Pintar lah sok tahu. Anita apa artinya anaknya Anita Brian? Oh, Brian, apa namanya? Bright gitu toh. Cerdas gitu toh. Yo alah, mesti kayak jeneng Anita ya. Tapi saya nggak mau lihat Anita. Alisnya kayak galengan. Alisnya kayak kiye. Inyong kancane Madura, punya istri, ya Allah, alisnya kayak celurit kayak gini ya. Wong wadon ya, gaweane Gusti Allah dirubah. Makanya laki-laki itu nggak mungkin ngatur perempuan, aturannya Allah saja dirubah, apalagi aturan suami. Iya. Betul Pak. Aku mewakili suara hatimu Pak. Brian Antonio, ya apa meneh gue Antonio? Apa Fahmi artinya? Oh, pengen jadi pembalap. Sini si Brian, tidak sama apa sih Brian? Begini Brian.
Aku pengen tahu pengen jadi apa dia. Sini. Ada mic nggak? Ada mic nggak? Kamu sunat toh? Tak sumbang. Santai aja. Kan aku kiai kaya. Kamu panggilannya Brian, Antonio, apa Fahmi? Malah ndelok kono ki ngapa ya? Sing duwe jeneng sira. Brian. Oh, Brian. Umurnya berapa? 12. 12. Kelas berapa? 6. 6. Cita-cita pengen jadi apa? Pinginnya sih. Maling, matane sapa sing mau maling kamu? Cangkeme maling. Cita-cita maling. Cita-citanya si Brian pengen jadi apa, sayang? Maunya sih sepak bola itu. Loh. Pengen jadi Pemain bola. Iya, Ya, pemain kalau pemain bola Ronaldo itu gelandang serang. Kalau bapakmu Fabi ya gelandangan ya. Katanya pembalap. Oh, cita-citanya papanya pembalap. Nah, kamu pengen jadi pemain sepak bola. Iya. Klub idola kamu mana? Madrid. Madrid sama tos ya. Kamu bilang sama mereka, aku Madrid, kamu Barcelona. Aku sudah married, kok kamu masih berkelana? Iya kayak dia. Siapa pemain idolanya? Ronaldo. Sama Ronaldo, jangan Messi apaan. Udah kamu sunat tak sumbang sini, tak sumbang. Kayak sugih ora apa-apa. Manuknya deleng kayak apa? Tapi kalau kamu dapat sumbangan uang sunat, Jangan pernah mau disimpan sama ibumu. Mesti orang balik tak kandani. Ada wong wadon nyimpen duit. Ya penipuan investasi bodong. Begitu diterima ya ora bakal balik. Oh, tak sumbang. Nah, berapa itu? 250.000. Iya, po. Ya udah ngitungnya saja. Untuk beli apa? Enggak tahu. Slot aja nge-slot. Apa untuk beli apa? Kalau punya uang ditabung apa dicelengi? Tabung. Betul, jangan dicelengi, harus ditabung. Makanya ada istilah bayi tabung, nggak ada bayi celeng. Ya, sana. Ya, mudah-mudahan manuke gede ya. Matur suwun. Ya. Jelok kecil bapakmu ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Di mana fungsi nama baik? Niki. Anak ki lak jenenge apik, Pak. Gue bangga di absen sekolah. Brian Antonio Fahmi. Wow, pantes. Kayak aku mau pengajian ning ngendi mau? Ning Karangkobar. 2023 anak bocah arane Parmin. Ora kepenak temen ya. Masa Bupati Banjarnegara Parmin. Lo Bupati Banjarnegara Anita pantes lah, pantes. Tambahi. Ya Allah. Aku tuh terakhir ngaji ning Kabupaten Banjarnegara kapan ya? Ulang tahun itu ya? Ulang tahun itu ya. Sebelum corona ya? Nah, ya. Streaming? Streaming apa? Oh, live streaming. Cangkeme ngapa ya? Enggak jelas. Jangan salahkan cangkemku. Berdiri. Ibu-ibu lebih suka Gus minta duduk apa berdiri? Itulah perempuan, Pak. Di mana-mana suka yang berdiri. Iyalah. Anggurnya apik-apik temen ya. Ini ada anggur, ada apel, minta anggur apa apel? Inilah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel. Tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena cewek suka diapelin, gak suka dianggurin. Iya. Oh no, Fahmi.
Ya Allah, jangan. Pamer matamu, Pak. Cangkeme wong lanang keprimen ya. Mau cita-cita maling. Cincin dicopot carry. Di mana pentingnya nama baik untuk anak? Nabi mengatakan begini, Pak. Antum tad'una yaumal qiyamati bi asma'ikum wa bi asma'i aba'akum. Besok kamu di hari kiamat akan dipanggil berdasarkan namamu dan nama bapakmu. Contoh, besok si Brian masuk surga. Maka ketika dipanggil begini, masuk surga berikutnya atas nama Brian Antonio Fahmi bin Fahmi. Brian masuk surga. Bapaknya rakaton. Brian takoni, bapak mundi, mampir rokok sebentar. Iya. Jadi mohon maaf Pak, nama bagus itu penting. Kalau belum mengatakan apalah arti sebuah nama itu salah. Jal, jenengnya api, yo pantas. Kapolri, Kepala Polisi Republik Indonesia, Listio Sigit Prabowo, pantas. Ya kan? Lurah Pucang. jenenge siapa? Anita siapa? Anita Dwi Setiawati, pantas. Umpamane RT 2 Fahmi Umar Irawan, pantas. Lah, Bupati Banjarnegara Fahmi Umar, pantas. Nah, cuman yang perlu kita ketahui adalah nama baik itu tidak harus bahasa Arab. Enggak harus. Saya sering guyon sama teman-teman saya Arab, sehebat-hebatnya orang Arab kalah hebat sama orang Jawa, Pak. Buktinya apa? Banyak orang Jawa yang namanya Arab, enggak ada orang Arab yang namanya Jawa. Orang Jawa namanya Miftah, api. Orang Jawa namanya Arab, Fahmi, api. Fahmi kan bahasa Arab, Fahmun, paham. Orang Jawa namanya Muhammad. Orang Jawa namanya Abdul. Orang Jawa namanya Abdurrahman. Tapi nggak ada orang Arab namanya Parmin. Langka, Pak. Manis muka ismi Habib Parmin, rapantes. Ini Pak Kapolsek. Oh Pak Kabak, Pak Kabak arane siapa? Priyo. Masa orang Arab namanya jenenge siapa? Habib Priyo, rapantes. Makanya nama anak saya itu panjang-panjang karena mengikuti nama saya. Nama anak saya pertama Mufti atau Illah Sohibul Atqiya Maulana Habibur Rahman. Loh, kamu kenapa? Terlalu panjang. Anak-anak nyong dewek. Sing kelon ya nyong dewek. Sing jenenge ya nyong dewek, sing cerewet cang Amerika. Ya ora apa-apa ya. Nomor 2 itu Mufti Nabil Ulayya Mekah Maulana Habibur Rahman. Saya panggil Mekah itu karena dulu metengnya pas istri saya di Mekah, lahirnya pas saya haji, posisi saya di Mekah, maka saya kasih nama Mekah. Artinya Mekah, supaya mendapatkan keberkahan dari kota Mekah. Nomor 3, proses. Cangkeme janda ya. Mesti pengen meteng karo inyong. Anita anaknya berapa? Anaknya 2. Kita doakan Fahmi sama Anita mudah-mudahan punya anak lagi. Amin. Anita pulang langsung meteng. Kembar 15. Nama Arab itu bagus, tapi kalau mau memberi nama anak Arab, tolong konsultasi kepada orang yang ngerti bahasa Arab. Gus, anak inyong jenenge Arab, siapa? Muhammad Jahannam. Primen Muhammad Jahannam. Saya mau tanya Bu, Pak, boleh nggak ayat Quran untuk dibuat nama? Nggak boleh. Dulu saya punya kawan namanya satu ayat dalam Al-Quran, Pak. Inna fatahna laka fatham mubina. Panggilannya inna. Dimarahi sama kiai.
Ternyata nggak boleh, Pak. Kalau satu ayat dalam Al-Quran, ayat Al-Quran boleh untuk buat nama. Saya pengen punya anak 7. Anak pertama namanya Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 2 Alhamdulillahirabbil alamin. Nomor 7 ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi kalau lagi ngumpul panggilannya gampang, Fatihah, ngumpul semua. Anaknya jawab amin. Pertama. Tapi sekarang trennya orang Indonesia itu kalau ngasih nama anak, itu biasanya namanya singkatan-singkatan. Kayak saya punya teman tukang beca, istrinya hamil, dibawa ke rumah sakit, sampai ring road, istrinya melahirkan. Maka anaknya dikasih nama Muhammad Jonathan. Saya bilang kalau Muhammad saya tahu artinya, kalau Jonathan apa? Jonathan itu singkatan, Gus, ada kepanjangannya. Apa kepanjangannya? Jonathan, brojol karena kemacetan. Nama ini ngarannya Sukarlan, asung lekar ning dalan kayak gini. Oh, ada Sukarlan di sini. Hah? Apa? Sukarlan ngopi. Masa asu ngopi? Nama bagus tuh bangga, Pak. Yakin pun. Makanya tolong kalau mau bikin nama yang baik konsultasi dulu. Jangan sampai kayak Fahmi, namanya bagus gak ngerti arti nih. Ngisin-ngisin mi. Anton Brian Antonio Fahmi. Ternyata bapaknya nggak tahu artinya. Menzizikkan. Yang kedua, ayo selawatan disein deh. Ayo, ben semangat. Ini namanya apa musiknya? Al-Barqi. Wah, kok medeni? Artinya petir loh, barkon ki. Pantesan mbaknya suaranya cempreng ra karu-karuan. Kayak petir. Mbaknya udah nikah belum? Ya, mudah-mudahan berjodoh ya. Sama aku. Ini masih SMA. Kok tua-tua temen ya? Kamu kuliah di mana? Pakai mic. Mic-nya modar. Itu mbaknya siapa? Oh, MC. Lemune ya. Oh. MC ini sama weteng kabeh to yuk. Pantesan panggungnya miring memburi. Mbaknya siapa vokalisnya? Aurelia Anindya. Aurelia. Kayak bojone Atta Halilintar. Aurel. Pantesan bareng. Kamu semester berapa? 3. Kuliah di mana? Di Universitas Negeri Yogyakarta. Oh, Yogyakarta. Deket sama aku. Sawer. Ini cah telu maju kabeh. Perkenalkan, inilah istri kedua, ketiga, dan keempat. Ora. Radoyan. Aku takut konangan. Ya, satu-satu sini. Lumayan. Nah. Terima kasih. Ya, 2. Ya. Apa? Mereka njaluk kan lanang banci. Sawer. Iki njaluk. Kaya aku bojomu. Desa Pucang Krawuan Gus Miftah. Bojone Lurah Fahmi. Jenenge orang ngono maksudku melu-melu bae. Desa Pucang Krawuan Gus Miftah. Bojone Lurah Fahmi. Jenenge kok jenenge gagah. Lumayan gagah. Ana gajah adus ning belik. Najan gagah manuke. Manuke Fahmi cilik. Ora apa-apa ya Mi ya. Pembalap. Tuku bawang kleru mrica. Wis kebacut sayang mong dianggep kanca. Semarang kaline butek sing disayang matane. Alhamdulillah. Ngaji. Sampai jam berapa ngajinya?
Subuh matane. Aku mau ke Banyumas. Sini Banyumas jauh dan 30 menit. Banyumas macet ya. Kita akhiri pengajian kita malam hari ini. Wis ra urun cerewet. Iki sini dhuwur panggung cangkeme mangan. Lah balik kira sita. Ya ora apa-apa ya. Urung-urung. Siji meneh jeneng sing apik. Nomor 2, apa kewajiban orang tua kepada anak? Wa yu'allimahul kitaba idza aqala. Anak wajib mendapatkan pendidikan Al-Qur'an. Brian, udah ngaji belum sayang? Brian, udah ngaji belum? Hah? Sudah ngaji belum? Sudah. Iqra jilid berapa? Oh, Al-Qur'an. Brian Al-Qur'an. Bapakmu Iqra ora lulus. Ibu bapak begini ya, pentingnya pendidikan Al-Qur'an. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu. Itulah alasan kenapa pendidikan Al-Qur'an itu harus menjadi prioritas. Makanya Pak Kapolri aja sekarang punya kebijakan, santri apal Quran itu bisa masuk menjadi anggota polisi. Tahun ini anggota Polri dari santri ada 70 santri. Itu diterima gara-gara santri apal Quran dan lain sebagainya. Kalau Anda mengatakan santri nggak bisa jadi apa-apa, Anda salah. Sekarang santri itu ngetop. Santri bisa jadi presiden. Gus Dur. Santri bisa jadi wakil presiden, Kiai Ma'ruf. Santri bisa jadi gubernur, Bu Khofifah. Santri bisa menjadi wakil gubernur, Gus Yasin. Santri bisa menjadi kiai viral. Siapa? Terima kasih, terima kasih. Siapa yang bilang pamer? Aku pengen maju kok. Kan kurang ajar, saya duduk dilihat wajahnya, saya berdiri dilihat celananya. Ini apa? Bentuknya saja keren, apalagi isinya. Iya. Di dahar Pak, mangga Pak. Cangkemnya mangan maneh. Apa Bu? Kamu gini-gini ngapain sih? Cewek itu bilang begini bukan cinta, tapi cuan. Nah. Betul? Ayo mbak-mbak pilih mana? Pilih cowok yang good looking apa good rekening? Anane Fahmi bojone ayu, ya mergo good rekening, ora good looking. Karena mohon maaf, berangkat dari good rekening bisa menjadikan wajah istrinya glowing. Betul? Di balik wajah istri yang glowing ada Fahmi.